Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Calon jemaah haji Kota Bau-Bau kemarin yang melaksanakan vaksinasi di Puskesmas Wajo. Evaluasi triwulan itu rencananya bulan April, kita evaluasi triwulan dulu. Selamat pagi, dari Jalan Limbo Wolio kami menyampaikan pokok-pokok berita. Seluruh calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau menerima vaksin meningitis. Evaluasi kinerja triwulan aparatur pemerintah Kota Bau-Bau segera dilakukan bulan April ini. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 20 April 2024 bersama saya, Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Seluruh calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau menerima vaksin meningitis sebagai pencegah meningitis. Maksud kami sebagai pencegah penyakit meningitis selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau dipastikan akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah dalam keadaan sehat. Betapa tidak, seluruh calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau sukses menerima vaksin meningitis. Seluruh calon jemaah haji berjumlah 144 orang mendapatkan vaksin meningitis di UPTD Puskesmas Wajo Kota Bau-Bau. Kepala Puskesmas Wajo Bau-Bau, Arni Maruju mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi sejak 17 April siang hingga malam hari bekerjasama Dinas Kesehatan dan Kantor Karantina Kesehatan. Selain vaksin meningitis, juga diberikan vaksin flu bagi jemaah yang membutuhkan. Arli menjelaskan pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit tertentu seperti pada persiapan keberangkatan haji. Calon jemaah haji Kota Bau-Bau kemarin yang melaksanakan vaksinasi di Puskesmas Wajo sama dengan vaksinasi flu bio. Ada dua atas permintaan calon jemaah haji sendiri. Kalau untuk vaksinasi flu bionya, kalau meningitis kan itu wajib untuk calon jemaah haji. Lanjut Arni, pemberian vaksinasi meningitis merupakan persiapan wajib untuk jemaah yang akan menjalani ibadah haji. Alasan jemaah haji harus melakukan vaksin meningitis karena negara Arab Saudi negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus. Selain itu, jemaah haji yang datang ke Mekah juga berasal dari seluruh dunia, yang sebagian diantaranya berasal dari negara-negara rawan meningitis. Arni menjelaskan vaksinasi meningitis diberikan paling lambat 14 hari atau 2-3 minggu sebelum keberangkatan. Berdasarkan penelitian, kekebalan terhadap infeksi meningokokus dapat terbentuk dalam kurun waktu 10-14 hari setelah proses vaksinasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah di kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah dan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, di mana penghargaan tersebut diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto dan Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Musrembang tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mengatakan dalam mekanisme pelaksanaan tugas dikenal istilah reward dan punishment guna membuat kinerja menjadi terkontrol. Adapun OPD yang mendapatkan penghargaan sebagai perencana terbaik kategori tepat waktu, keselarasan dengan perencanaan pembangunan daerah dan capaian kerja, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai terbaik 1, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara sebagai terbaik 2, dan RSUD Pahatrama sebagai terbaik 3. Untuk penghargaan daerah terbaik dalam pelaksanaan konvergensi upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 diberikan kepada Kabupaten Buton sebagai terbaik 1, disusul Kabupaten Kolaka sebagai terbaik 2, Kolaka Utara terbaik ketiga, Kolaka Timur terbaik keempat, dan Konawe Utara terbaik kelima. Selain itu, kategori pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian daerah tingkat kabupaten kota
diraih oleh Kota Bau-Bau sebagai terbaik 1, disusul Muna Barat sebagai terbaik 2, dan Kota Kendari sebagai terbaik ketiga. Sementara penghargaan terakhir sebagai penyedia air minum penyehatan lingkungan AMPL Award 2024 diberikan kepada Kolaka Utara sebagai terbaik 1, lalu Kolaka terbaik kedua, dan Kota Kendari terbaik ketiga. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Evaluasi kinerja triwulan aparatur pemerintah Kota Bau-Bau segera dilakukan bulan April ini. Hal tersebut ditegaskan pejabat wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan pejabat fungsional dan struktural lingkup pemerintah Kota Bau-Bau segera dievaluasi kinerja triwulannya. Hal itu kata Rasman lantaran saat ini sudah masuk pada selesainya penyelenggaraan kegiatan triwulan ketiga sesuai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang mana setiap kepala OPD atau unit, pejabat fungsional dan struktural harus diukur kinerja triwulannya. Evaluasi triwulan itu rencananya bulan April kita evaluasi triwulan dulu. Karena kan evaluasi triwulan itu kan menurut aturannya itu dilaksanakan per triwulan. Tapi kalau yang namanya evaluasi kegiatan apa kan setiap saat. Kemarin kan kita juga sudah lakukan tindak lanjut monitoring dari hasil kebijakan. Misalnya kita putuskan lakukan pengendalian terhadap belanja pegawainya, jangan sampai ada pegawainya yang tidak dapat setelah dicek ternyata ada yang tidak lakukan, lalai dia, itu langsung teguran tertulis. Itu evaluasi triwulan, itu evaluasi akhir itu. Jadi kegiatan selama ini yang sudah dapat teguran, sudah kartu kuning, sudah nah itu nanti dia akumulasi nanti jadi evaluasi, nanti baru kita putuskan seperti apa langkah selanjutnya. Eselon berapa saja yang dievaluasi? Semua punya kinerja, ada perjanjian kinerja semua dari eselon 2 sampai fungsional. Dijelaskan Rasman, evaluasi kinerja ada 2 substansial, yakni evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan evaluasi kinerja dukungan manajemen. Evaluasi kinerja yang substansi sudah banyak diketahui pencapaiannya, yaitu realisasi anggaran, realisasi fisik, sampai on the track-nya kegiatan. Sementara dukungan manajemen merupakan evaluasi tentang organisasi, termasuk di dalamnya evaluasi kinerja personal, yang dimana evaluasi kinerja personal selain mengacu kepada SKP juga berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Rasman juga mengatakan evaluasi kinerja termasuk tentang etika, loyalitas, dan disiplin. Itu akan terus menjadi bagian dalam penilaian. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau kembali menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Terbaru dengan Universitas Dayanu Iksanuddin, Unidayan Bau-Bau, setelah sebelumnya dengan Universitas Muhammadiyah UM Buton pada tahun 2023. Kerjasama tersebut mencakup pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendaftaran tanah dan asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan yang tertuang secara rinci dalam Memorandum of Understanding MOU. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman dan Rektor Unidayan Samsul Kamar di kantor BPN Bau-Bau Kamis 18 April 2024. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan kerjasama tersebut sesuai dengan arahan Kementerian ATR BPN yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Ia mengakui dukungan perguruan tinggi sangat perlu untuk mempercepat pelaksanaan program PTSL. Ini juga lantaran sumber daya manusia di kantor yang dipimpinnya cukup terbatas. Sementara target PTSL yang mesti dituntaskan cukup banyak tahun 2024 ini, yakni 7.000 bidang. Sejauh ini, kata Asmanto, puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah bekerja sama telah banyak berkontribusi mempercepat pelaksanaan program PTSL melalui praktek kerja lapangan PKL mereka. Rata-rata mahasiswa PKL di kantor BPN Bau-Bau, ungkap Asmanto, merupakan mahasiswa Fakultas Teknis Informatika dengan keilmuan yang dimiliki. Mereka dilibatkan langsung dalam pengumpulan data yuridis program PTSL hingga memasukkan data tersebut ke aplikasi kantor pertanahan dengan pendampingan pegawai BPN.
Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh calon jemaah haji asal kota Bau-Bau menerima vaksin meningitis. Evaluasi kinerja triwulan aparatur pemerintah kota Bau-Bau segera dilakukan bulan April ini. Demikian Warta Kepton pagi ini. Anda dapatkan informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa.